Sumber anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K selama ini adalah dari dana alokasi umum atau DAU yang dikelola oleh pemerintah daerah atau Pemda, Bapak Ibu. Penggunaan DAU sebagai sumber pendanaan P3K atau gaji P3K ada potensi penggunaan yang tidak tepat jika sumber gaji P3K tetap menggunakan DAU. Lebih banyak calon P3K 2021 yang sudah direkrut lulus P3K 2021 tetapi belum diangkat atau belum menerima SK daripada yang sudah menerima SK P3K tahun 2021, Bapak Ibu. Nah, saat ini daerah cenderung menghindari pembayaran tunjangan hari raya atau THR karena harus memikirkan dananya ya. Padahal THR ini sudah dianggarkan pemerintah di DAU tahun 2022. Jika pos anggaran tidak diubah, maka yang dikhawatirkan adalah akan banyak honorer yang tidak terakomodasi, bahkan guru honorer yang sudah lulus passing grade tanpa formasi P3K tahun 2021 juga tidak terakomodir di P3K tahun 2022 ini nanti, Bapak Ibu. Ini tentu saja bertentangan dengan misi pemerintah yang ingin tidak ada lagi honorer di tahun 2023, tetapi yang ada hanyalah PNS dan P3K. Sumber anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K selama ini adalah dari dana alokasi umum atau DAU yang dikelola oleh pemerintah daerah atau Pemda, Bapak Ibu. Penggunaan DAU sebagai sumber pendanaan P3K atau gaji P3K ada potensi penggunaan yang tidak tepat jika sumber gaji P3K tetap menggunakan DAU. Misalnya, Pemda bisa lebih leluasa untuk mengutak-atik anggaran yang sudah dialokasikan untuk gaji dan tunjangan P3K tersebut. Oleh karena itu, pengurus Perkumpulan Honorer K2 Indonesia PHK2I Kabupaten Garut, Dudi Abdullah mengusulkan sebaiknya sumber anggaran P3K diubah ke dana alokasi khusus atau DAK non-fisik karena akan membuat Pemda tidak bisa mengubah anggaran yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. DAU masih bersifat umum sehingga bisa menimbulkan kesalahpahaman dalam pengelolaan dana untuk gaji P3K. Pemda berpikir tidak ada dana gaji P3K, apalagi di daerah banyak kebutuhan lain. Itu sebabnya Pemda masih enggan mengajukan formasi P3K tahun 2022 ini. Oleh karena itu, seharusnya ada perubahan demi menyelamatkan nasib seluruh guru honorer dan alokasi gaji P3K masuk dalam dana alokasi khusus non-fisik yang sifatnya permanen. Jika masuk DAK non-fisik, daerah tidak akan berani mengutak-atik anggaran pusat tersebut seperti halnya tunjangan sertifikasi guru.